Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam Ilmu Sosial, Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendekatan historis, ya, perspektif historis, melihat realitas apa adanya dengan mengenal pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kritis. Apa itu kritis? Ya, kritis itu bukan sekarat, ya, bukan mau meninggal, tetapi kritis itu artinya sensitif. Ya, kita kembali kepada contoh ini kakek yang mengacungkan tangan, menyodorkan tangan ya, kepada pengendara mobil. Perspektif kritis. Ya, kritis itu artinya sensitif. Sensitif terhadap apa? Sensitif terhadap ketidakadilan. Ya, jadi yang namanya kritis itu tidak hanya sekedar tidak cocok atau mencoba mendebat, tidak. Sikap kritis adalah sikap sensitif terhadap ketidakadilan. Apa sebenarnya pendekatan ilmu sosial kritis ini? Ya, berbeda dengan pendekatan deskriptif yang hanya menceritakan apa yang bisa diamati, lalu pendekatan yang mencoba lebih jauh lagi ikut merasakan, ikut memahami apa yang dirasakan, ikut memahami pengalaman dari kakek ini. Ya. Pendekatan kritis sedikit lebih jauh lagi, yaitu ingin menyelesaikan persoalan, ingin membantu ikut menyelesaikan persoalan yang dialami oleh kakek ini. Bagaimana caranya? Nah, ini ilmu sosial kritis ini tidak sekedar persoalan, tetapi menempuh cara yang khas, yaitu menemukan ketidakadilan. Apa itu ketidakadilan? Ketidakadilan terjadi apabila ada hubungan kekuasaan atau relasi kekuasaan yang tidak setara. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau ada satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak yang lain, ya, maka pihak yang kekuasaannya lebih besar punya potensi untuk mengabuse, ya, melakukan kekerasan, melakukan manipulasi, melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. Ya. Ilmu sosial kritis itu selalu mencoba mencari relasi kuasa, hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan itu hubungan yang melibatkan kekuatan. Kekuatannya imbang atau tidak. Jadi kalau kita bicara contoh sederhana ya, hubungan antara dosen dan mahasiswa. Kalau di kelas, maka dosen memiliki otoritas yang lebih tinggi, punya kekuasaan yang lebih besar dibanding mahasiswa. Nah, dalam konteks ini ada namanya relasi kuasa yang tidak setara. Dosen bisa mahasiswa, mahasiswa tidak bisa memerintah dosen. Ya, dosen bisa menilai mahasiswa, mahasiswa tidak bisa menilai dosen. Ya, sekarang bisa pada tingkat tertentu ya, ada penilaian terhadap kinerja dosen. Itu ada, tetapi dosen lebih punya kekuasaan terhadap mahasiswa dibanding mahasiswa terhadap dosen. Nah, ilmu sosial kritis itu mencari hal-hal semacam itu. Karena apa? Karena dosen punya peluang lebih besar untuk berbuat tidak adil kepada mahasiswa karena pengetahuannya lebih banyak, kekuasaannya lebih tinggi dibanding mahasiswa berbuat tidak adil kepada dosen. Ya bisa saja mahasiswa melakukan hal-hal yang
tidak baik kepada dosen, merugikan dosen, tetapi dosen akan lebih mudah mengetahui itu dibanding yang sebaliknya. Kalau dosen punya niat yang tidak baik pada mahasiswa, maka mahasiswa kemungkinan sulit untuk menemukan titik di mana dosen itu berniat tidak baik. Ya, ini adalah karena apa? Karena hubungannya memang tidak setara. Nah, oleh karena itu, ilmu sosial kritis selalu mencari titik-titik di mana ada relasi kuasa yang tidak setara untuk menemukan apakah di situ, untuk memastikan apakah di situ terjadi ketidakadilan atau tidak. Apakah di situ terjadi ketidakadilan. Nah, untuk mencegah ketidakadilan, kajian ilmu sosial kritis itu mendorong adanya transparansi. Ya, dengan adanya transparansi itu orang menjadi lebih waspada. Ya, karena dosen punya kekuasaan lebih besar, maka semua perilaku dosen diatur. Ada aturannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, boleh ini, boleh begitu, ya, supaya apa? Supaya kekuasaan yang lebih besar itu tidak disalahgunakan. Nah, oke, kembali kita ke contoh kakek ini. Kakek ini tadi kita sudah tahu lewat pengamatan ya pada video sebelumnya, lalu melalui interpretasi bahwa kakek ini meskipun sudah tua tidak mau menyerah. Ya, tidak mau menyerah dan tetap berjuang, dia merasa bangga bisa menghidupi diri sendiri meskipun dengan cara mengemis. Ilmu sosial kritis akan melihat ya, hubungan kakek ini dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah orang-orang di sekitarnya itu sudah berlaku adil atau tidak pada kakek ini? Nah, kalau nanti akan dicari tahu bagaimana hubungan kakek ini dengan tetangganya. Ya, bagaimana sikap tetangganya kepada kakek ini. Menyaksikan yang sudah usianya senior itu masih harus mencari uang di jalan dengan cara mengemis. Nah, ada kemungkinan terjadi hubungan yang tidak adil atau relasi kekuasaan yang tidak adil antara kakek ini dan tetangganya. Misalnya tetangganya tidak peduli, ya, karena kakek ini dianggap bukan saudaranya, bukan dari kelompok yang sama, bukan dari suku yang sama, agama yang sama, maka itu merasa bukan bagian dari tanggung jawab tetangganya. Nah, itu terjadi relasi yang tidak seimbang, muncul ketidakadilan. Karena apa? Karena tetangganya lebih muda, lebih kaya. Nah, kalau membiarkan kakek ini, maka kakek ini akan mengalami kehidupan yang lebih berat. Seandainya tetangganya mau berempati, mau menolong, ya, bersikap adil, kakek ini mungkin hidupnya bisa lebih baik. Tetapi juga bisa jadi, nah, tetangganya sudah berniat baik, menolong, tetapi kakek ini menganggap bahwa selama dia masih bisa mandiri, dia akan mandiri. Dan dia hanya mau ditolong kalau sudah sakit misalnya, atau punya kebutuhan. Itu nanti ditangkap oleh atau diketahui oleh ilmu sosial kritis. Nah, tentu ilmu sosial kritis itu menjadi terkenal ya, menjadi terutama bagi orang-orang muda karena ini membongkar hal-hal yang kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan atau bisa membimbing orang untuk bisa masuk pada persoalan-persoalan yang lebih mendalam. Misalnya kajian tentang pemberdayaan perempuan ya atau kesetaraan gender. Nah, ini ilmu sosial kritis inilah yang merintis kajian terhadap persoalan gender. Selama ini orang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama sajalah. Istri itu kan sudah terbiasa kalau suami itu pemimpin, istri itu yang dipimpin gitu ya. Tapi ilmu sosial kritis melihat lebih jauh lagi, seberapa relasi kuasa antara suami istri itu. Apakah suami yang punya kekuasaan lebih besar itu berbuat adil atau tidak? Memberi kesempatan yang sama kepada atau tidak? Ya, memperlakukan aturan yang sama yang berlaku pada dirinya dengan yang berlaku pada istrinya atau dia membuat aturan tersendiri yang lebih menguntungkan dirinya. Nah, ini adalah relasi ketidakadilan yang muncul dari hubungan yang tidak setara. Nah, ini dibongkar oleh pendekatan ilmu sosial kritis. Ilmu sosial kritis mengkaji
ketidakadilan melalui upaya untuk menemukan hubungan yang tidak setara. Nah, datanya apa? Datanya adalah informasi tentang adanya hubungan yang tidak setara dan mungkin ada tindakan-tindakan atau hubungan-hubungan yang tidak adil. Contoh kalau misalnya orang keluarga punya anak laki-laki dan perempuan, lalu yang disekolahkan hanya laki-lakinya saja. Perempuannya tidak disekolahkan karena anggapan bahwa nanti perempuan itu kan kembalinya ke dapur lagi, misalnya begitu ya. Dalam situasi sekarang ini itu mungkin sebuah relasi yang tidak seimbang ya, karena perempuan juga punya kemampuan yang bisa jadi justru lebih bagus dibanding yang laki-laki. Sehingga keluarga itu akan lebih baik kalau justru yang disekolahkan adalah yang perempuannya. Nah, sehingga mendahulukan laki-laki sekolah berdasarkan kebiasaan, berdasarkan anggapan, berdasarkan pemahaman sepihak itu merupakan bentuk hubungan yang mengandung nuansa ketidakadilan. Ya. Lalu nanti dalam bahasa politik misalnya ada kelompok dominan yang baik itu kelompok agama, kelompok partai, kelompok suku yang karena dia dominan kemudian dia membatasi. Ya, karena itu bentuk ketidakadilan. Nah ini di apa? Dikupas atau dibongkar oleh pendekatan kritis. Ya, jadi berbeda dengan pendekatan deskriptif yang hanya menceritakan apa yang diamati, lalu yang lebih maju lagi pendekatan interpretatif yang mencoba memahami situasi seseorang, pengalaman, perasaan dengan cara empati, bertanya, mendampingi, menyaksikan. Nah, pendekatan kritis lebih jauh lagi, yaitu mencoba mencari alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan. Melalui apa? Melalui upaya menghilangkan keadilan, upaya untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau pencegahan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan gitu ya, contohnya kakek ini adalah bagaimana hubungan kakek ini dengan keluarganya, dengan tetangganya, apakah mereka memperlakukan kakek ini dengan adil. Kalau mereka memperlakukan tidak adil, maka ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kakek ini. Tapi kalau memang kakek ini memang maunya sendiri begitu, nah itu sudah urusan lain. Ya, jadi perspektif yang ketiga dari pendekatan historis atau pendekatan ketiga dari perspektif historis adalah ilmu sosial kritis yang nanti di kelas pada mata kuliah selanjutnya kalian akan mendalami ini, ya, termasuk nanti ada praktek kalian mengimplementasikan pendekatan kritis ini di dalam participatory action research. Jadi participatory action research adalah penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui sebuah situasi, tetapi penelitian yang ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sekelompok orang. Apakah itu kemiskinan, apakah itu kenakalan remaja, atau penindasan atau keterbelakangan ekonomi, penindasan politik, dan lain-lain. Jadi inilah pendekatan ilmu sosial kritis yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Nah, kaitannya dengan integrasi ya, pendekatan kritis ini kalau kita melakukan kajian menggunakan pendekatan kritis, kita juga harus tetap berpegang pada nilai-nilai normatif. Ya, misalnya nilai-nilai tauhid harusnya menjaga kita ya untuk keadilan. Ya, harus artinya ketika kita atau kita menemukan atau mencari relasi kuasa yang tidak seimbang, kita harus menempatkan kedua belah pihak ya tadi dalam contoh kasus kakek pengemis tadi dengan tetangganya, kalaupun toh tetangganya berbuat tidak adil dengan cara mendiskriminasi kakek itu, membiarkan hidupnya susah, maka kita boleh
semata-mata membela kakek itu dan memusuhi orang yang ya kita harus tetap berpegang pada keadilan, semuanya manusia yang harus didekati secara kemanusiaan. Nah, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan harus tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua sama, tetap menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Berbicara dengan benar, menggunakan cara yang benar. Tidak boleh dengan cara Robin Hood. Ya, tahu Robin Hood kan? Pahlawan pahlawan yang suka mengambil hartanya orang kaya berikan kepada orang miskin. Nah, itu pencuri pencuri mulia. Nah, ya, pencuri yang mulia. Yang mencuri hartanya orang kaya diberikan kepada orang miskin. Itu tidak boleh karena mencuri tetap saja mencuri. Untuk mengentaskan kemiskinan tidak boleh dengan cara mencuri karena menegakkan kebaikan dengan cara tidak baik itu ya sama saja memunculkan ketidakbaikan. Nah, yang terakhir ya, nilai-nilai tasawuf itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi selalu menjadikan jiwa kita lebih bersih, ya, memahami baik, membawa kepada semua pihak. Jadi bagaimana merukunkan dua orang itu tidak hanya menyelesaikan yang nantinya bisa membawa persoalan di belakang hari yang lebih besar. Jadi misalnya kita terlalu terlalu ngotot untuk membela orang atau kelompok yang kita anggap menjadi korban ketidakadilan. Tapi karena kita terlalu ngotot di dalam upaya melakukan advokasi, ya, melakukan pembelaan, justru bisa menimbulkan dendam kepada orang yang kita anggap bersalah. Mungkin orangnya tidak anaknya nanti, anaknya menyimpan dendam atau saudaranya atau temannya. Nah, itu yang harus diantisipasi dan dicegah supaya tidak terjadi. Ya. Pendekatan yang terakhir yaitu perspektif kritis yang merupakan pendekatan ketiga dari kajian historis. Mudah-mudahan bisa dimudah video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.